tanggal 18 Mei 2023 di SICC Sentul, saudara. Kita sama-sama mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan saya percaya bangunan rohani revival akan terjadi untuk Indonesia. Perkara yang besar buat bangsa Indonesia. Saya undang untuk kita sama-sama berdoa dalam acara Damailah Indonesiaku. Shalom. Shalom, dalam VOP kali ini kita akan membahas Pentecost Again. Dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1-6, kita membaca sebuah peristiwa mengenai wanita janda dari seorang nabi. Wanita tersebut mengutarakan kondisinya kepada Elisa, di mana ia dikejar-kejar oleh penagih hutang dan anaknya terancam untuk diambil sebagai budak. Peristiwa ini dapat dimaknai secara rohani sebagai gambaran gereja di masa kini. Janda yang ditinggal suami yang berhutang dapat dianalogikan sebagai gereja yang merasa ditinggalkan Tuhan sebagai yatim piatu di dunia ini, yaitu orphan spirit yang ada di dalam gereja. Penagih hutang dalam konteks ini dapat menjadi sebuah tipologi atau kiasan dari iblis yang selalu berusaha menggocoh dan menuntut hutang darah. Namun perlu dipahami bahwa hal ini tentu tidak berarti bahwa profesi debt collector dapat diasosiasikan dengan iblis. Sementara itu, situasi yang dihadapi oleh wanita janda ini juga dapat menggambarkan kondisi yang menekan gereja hari-hari ini. Tekanan ini dapat muncul saat gereja lengah, tidak berjaga-jaga, atau membuka celah bagi iblis untuk mengintervensinya. Celah ini digambarkan dengan baik oleh jerat hutang dari suaminya yang adalah seorang nabi. Padahal orang yang takut akan Allah tentu akan senantiasa mengandalkannya dan tidak akan jatuh pada jerat hutang piutang yang tidak dapat dibayarkannya sesuai waktu yang ditentukan. Uniknya, kondisi ini tidak hanya berdampak pada sang istri nabi, tetapi juga dapat berdampak pada generasi muda, yaitu anak-anak mereka. Kondisi tanpa ayah ini membuat anak-anak janda itu kehilangan tudung rohani. Tidak ada lagi figur bapak yang mengayomi dan menjamin masa depan mereka. Anak-anak janda ini menjadi generasi yang terhilang dan warisan panggilan dari ayahnya pun tidak dapat dilanjutkan. Di tengah kondisi yang sulit itu, sang wanita janda mencari pertolongan hamba Tuhan, yaitu Nabi Elisa. Elisa mengingatkan keluarga itu bahwa mereka belum kehilangan segalanya. Masih ada harapan, sebab masih ada minyak yang disimpan dalam buli-buli di rumah mereka. Minyak di dalam konteks gereja Tuhan dimaknai sebagai urapan dari Roh Kudus. Sisa dari urapan itu dapat menyelamatkan gereja Tuhan dari kondisi yang sulit. Namun, jumlah minyak sedikit tidaklah cukup untuk membawa keluarga ini sebagai tipologi gereja Tuhan untuk lepas dari intimidasi si penagih hutang. Seperti yang diceritakan di dalam kisah ini, diperlukan minyak yang berlimpah. Perlu pengurapan Roh Kudus dengan kapasitas yang besar dan luar biasa. Untuk memperoleh urapan Roh Kudus itu, kita sebagai gereja Tuhan perlu untuk mendengarkan pesan Tuhan lewat hambanya dan taat melakukan perintah Tuhan itu. Dalam konteks cerita ini ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah pemulihan hubungan antar generasi, antar ibu dan anak. Perlu adanya kerjasama antara generasi muda dengan generasi yang lebih tua dalam menghadapi kondisi sulit yang dipicu oleh penagih hutang ini. Perlu ada arahan visioner dan relevan dari generasi orang tua bagi anak-anak mereka. Di sisi lain, perlu adanya kepercayaan dan ketaatan dari generasi muda untuk menjalankan visi yang mereka terima. Generasi orang tua dan generasi anak muda harus bersinergi, mengambil beban yang sama. Dan yang kedua, menyiapkan bejana-bejana dan menuangkan minyak. Artinya gereja Tuhan perlu mempersiapkan hati yang haus dan lapar akan pengurapan Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus dapat dilimpahkan dengan dahsyat dan bejana hati kita tidak akan kering atau kekurangan minyak lagi. Melihat tantangan yang dihadapi oleh gereja Tuhan hari-hari ini, mutlak perlu adanya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat. Sebagai keluarga besar GBI Gatsu, kita tentu dapat sepakat bahwa Pentakosta ketigalah yang akan menjadi jawaban bagi keringnya bejana hati gereja Tuhan di zaman akhir ini. Kita membutuhkan Pentakosta yang baru atau Pentecost Again supaya urapan Roh Kudus tetap dapat berlimpah-limpah di tengah tuntutan dan intimidasi dari iblis yang semakin kuat di era ini. Jadi, mari sama-sama terus membangun relasi intergenerasi yang baik dan terus memiliki hati yang haus dan lapar supaya lawatan Roh Kudus di era Pentakosta ketiga segera digenapi dan bejana hati kita tidak akan pernah kekurangan minyak lagi. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.
Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, Tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Boleh angkat tangannya. Shalom. Puji Tuhan Yesus. Kita semua sehat. Amin. Kita semua sehat, diberkati Tuhan. Amin. Ayo kita mau mulai ibadah hari ini. Sebelumnya kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau perkatakan Mazmur 91. Haleluya. Oke, 3, 2, 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kebaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit ular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, amin, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan memerintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratuh kepada batu. Singa dan ular tedung akan langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Amin. Bila ia berseru kepada Tuhan, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan keselamatan daripada Tuhan Yesus. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Boleh kembali duduk. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita sama-sama percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita sembah Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Hinarala bayarala bu
dengan harapan menjadi bagian kami Tuhan.
Yesus hidup. Hidup kami jadi berarti Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebangkitan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus buat waktu yang indah ini Tuhan. Kami berkumpul di tempat ini, gak secara kebetulan Tuhan. Tapi ini semua karena kasih-Mu yang luar biasa buat kami Tuhan. Cinta sayangnya Tuhan Yesus buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat ibadah raya ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat WL Singer, pemain musik Tuhan. Siapapun yang bertugas pada ibadah raya ini Tuhan, berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan. Dan sebentar lagi hamba-Mu akan menyampaikan Tuhan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, firman itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Biarlah firman yang disampaikan menjadi berkat buat kami Tuhan. Kami pulang membawa damai sejahtera, berkat berlimpah-limpah yang daripada-Mu Tuhan. Berkati Tuhan hamba-Mu Tuhan. Berkati Tuhan. Demikian juga Tuhan dengan seluruh pelayan jemaat-Mu Tuhan Yesus yang sudah hadir Tuhan pada siang ini Tuhan. Jemaat Tuhan yang ada di GPI Pondok Aren Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan Yesus, kami gak hanya jadi pendengar Tuhan, tapi biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Bukan hanya pelaku firman-Mu, biarlah DNA kami Tuhan, doa, pujian, penyembahan Tuhan Yesus siang dan malam menjadi gaya hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang sakit Tuhan saat ini Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus sembuh Tuhan. Yang kekurangan Tuhan Kau cukupkan. Berlimpah-limpah Tuhan. Yang saat ini Tuhan Yesus cari pekerjaan Tuhan, Tuhan sudah sediakan. Tinggal meraih Tuhan berkat itu. Yang berbeban berat, biarlah melalui firman-firman Tuhan, itulah jawaban dari beban berat itu. Karena firman itu ialah iya dan amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan memberkati Tuhan. Usaha, sekolah anak-anak mereka, kuliah Tuhan. Apapun yang dikerjakan Tuhan Yesus, Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Tutup bungkus semua Tuhan Yesus, semua jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat kami mengerti Tuhan, pengorbanan-Mu yang sungguh luar biasa buat kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Tuhan seluruh pelayan jemaat kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan. Buat Tuhan Yesus, GC yang ada di bawah sekolah minggu Tuhan Yesus. Kul-kul yang ada Tuhan, kami serahkan Tuhan, gembala-gembala kul Tuhan Yesus. WPI Tuhan, biarlah Tuhan Yesus melalui Tuhan kul-kul yang ada Tuhan Yesus. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus. Pakai Tuhan gembala-gembala kul, berkati, berikan kesehatan Tuhan Yesus buat gembala-gembala serta anggota, semua anggotanya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat Indonesia Tuhan Yesus. Indonesia ada di hati Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus sendiri yang mengubahkan Indonesia. Kami hanya berdoa dan berdoa Tuhan. Kami percaya Tuhan, perekonomian Tuhan Yesus akan normal kembali Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Kau jamah Tuhan, Bapak Presiden, wakilnya Tuhan. Seluruh aparat Tuhan Yesus, pemerintahan Indonesia Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan, seluruh Tuhan Yesus, apapun keputusannya Tuhan yang terbaik Tuhan, dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai anak-anak Tuhan yang bekerja yang ada di pemerintahan Indonesia Tuhan. Biarlah dia menjadi berkat, menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Terima kasih buat Indonesia Tuhan.
Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat pimpinan kami Tuhan Yesus, gembala sidang kami Tuhan, dan ketiga wakilnya, Karayon kami Pak Beni Gunawan Tuhan Yesus, beserta gembala-gembala rayon 1E yang lainnya Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan buat gembala terkasih kami Pak Sunardi Bahri Tuhan, keluarganya Tuhan, dengan seluruh pelayan yang ada Tuhan di gerejamu ini Tuhan. Biarlah kami sehati sepakat mendukung Tuhan Yesus program-program yang ada di tempat ini Tuhan Yesus, bersatu hati Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, gerejamu Tuhan yang memenuhi jiwa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, kaum Kedar dan Nebayo sekitarnya Tuhan Yesus juga merasakan Tuhan Yesus kasih-Mu yang luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih, pakai gerejamu ini Tuhan menjadi dampak Tuhan buat sekitar Villa Bintaro Regensi Tuhan. Shalom Villa Bintaro Regensi, damai sejahtera ada di tempat ini, sukacita Tuhan, keselamatan, pertobatan Tuhan, pemulihan ada di tempat ini Tuhan Yesus. Karena gereja ini adalah gereja penyembah Tuhan. Kau memberkati Tuhan seluruh RW, RT Tuhan, security Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita mau bersuka cita. Saya undang untuk bangkit berdiri. Yes, kita mau bersuka cita sebab Tuhan Yesus hidup. Amin. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkan
kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya. Haleluya. Ada sukacita? Haleluya. Oke, kita mau masuk dalam firman Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Boleh duduk ataupun berdiri. Yes. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Amin Tuhan Yesus. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang dari-Mu, memampukanku kembali berharap. Ajarku Tuhan, ajarku mengenal hati-Mu, dan percaya jalan-Mu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasa-Mu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkan.
waktumu yang terbaik, seturut kehendakmu, ku percaya, ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau
Bapa di sorga, terima kasih untuk kebaikan-Mu, kasih-Mu, perbuatan-Mu yang ajaib, yang Tuhan limpahkan kepada setiap pribadi kami masing-masing. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena kami telah memuji, menyembah Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Engkau hadir di tempat ini. Engkau hadir bersama dengan kami. Terima kasih kalau hari ini kami sudah siap duduk di kaki-Mu Tuhan, untuk mendengar pesan-pesan-Mu, apa yang kami lakukan ke depan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan mengasihi kami. Kami percaya Tuhan menolong kami dalam setiap apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami. Karena Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Urapi kami semua, baik yang menyampaikan firman Tuhan, baik yang mendengarkan. Dan kami percaya Tuhan, bahwa ada malaikat sorga berpasukan mengawal tempat ini, sehingga tidak mencuri firman yang disampaikan. Dan konsentrasi kami tertuju kepada Tuhan. Dan biarlah kami boleh merasakan hadirat-Mu. Biarlah firman-Mu mengubah kehidupan kami, mengubah paradigma kami, mengubah cara berpikir kami, sehingga kami boleh lebih baik lagi dan lebih rohani lagi ke depan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan mendengar doa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Haleluya. Kali ini biasanya saya menyampaikan firman Tuhan, istri saya nggak ada. Tapi kali ini ada. Puji Tuhan. Amin. Mendukung saya dalam pelayanan. Ucap syukur. Terima kasih Mas Ran, istri saya. Yason, ini anak saya Ruth. Ada 2. Puji Tuhan. Ya. Baik, kita sejenak merenungkan firman Tuhan. Saya ambil tema. Bagaimana supaya kita mengalami kasih yang semula. Alkitab mencatat di dalam Efesus 2 Paulus betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus. Kita semua sudah mengalami kasih Kristus, amin. Kita baru merayakan Paskah. Ya. Paskah artinya apa? Di mana Kristus mati tergantung di kayu salib. Untuk apa? Dosa kita di sana dipikulnya. Dosa kita di sana dia pikul supaya saudara dan saya ditebus, diperdamaikan dengan Allah Bapa. Amin. Karena kasih, itu karena kasih. Sampai sekarang juga kasihnya senantiasa ada dalam hidup kita. Amin. Karena itu mari kita buka Wahyu pasal 2. Ayat 1 sampai ayat 7. Kita sampaikan ini sekitar ya tolong konsentrasi karena dengan waktu yang ada ini kita boleh sharing firman. Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. Saya bacakan, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya. Dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeribayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta
Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah. Dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut Nikolas yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Amin. Saya renungkan ayat ini, saya tertarik ada ayat 4. Ayat 2 dan 3, Kristus memuji jemaat ini. Tapi ayat yang keempat, mencela, menegur. Ya. Kita coba melihat kualitas daripada jemaat ini. Kita mau lihat ciri-ciri jemaat ini. Mereka giat. Mereka tekun. Mereka berjeri lelah. Apalagi mereka tahu firman. Kalau ada yang nabi palsu atau rasul palsu, mereka tahu. Karena itu kita lihat ini jemaat ini semuanya hebat. Luar biasa. Tapi kalau mungkin seorang gembala mungkin melihat jemaatnya tahu firman. Tekun dalam firman. Apalagi jerih payah. Kerja keras. Wah, saya kira gembalaan senangnya. Sebetulnya itu yang mau, Tuhan mau. Karena memang Tuhan berikan supaya kita berjerih payah. Kenapa? Persekutuan kita dengan Tuhan tidak sia-sia. Tapi ada yang menarik. Aku, sekalipun mereka tahu firman, mereka tekun, mereka menderita karena nama Tuhan. Aku mencela engkau. Serenungkan apa maksudnya mencela? Menegur. Mengapa Tuhan? Mengapa Tuhan menegur mereka? Ayat 2-3 dia dipuji. Satu hal yang dia. Karena mereka meninggalkan kasih yang semula. Dulu mereka benar-benar mempunyai hubungan intim dengan Tuhan. Penting memang belajar Alkitab. Penting kita ibadah. Doa penting. Tapi jangan lupa relasi kita dengan Tuhan. Jangan sampai meninggalkan. Ini penting. Tuhan inginkan kita memiliki hubungan yang akrab dengan Dia. Karena kita sudah ditebus. Kita sudah diselamatkan. Kita anak-anaknya. Betul lah. Dia mau. Intim dengan Dia. Ini mau saya coba kupas bagaimana caranya. Supaya tetap kita memiliki kasih yang semula. Ada 3 hal yang perlu kita renungkan. 3 hal yang saya selidiki. Yang pertama adalah dia mengatakan ingatlah. Kata ingatlah. Tuhan suruh mengingat-ingat. Apa yang Tuhan suruh? Kita ingat dulu. Saya teringat ketika usia saya 22 tahun. Saya di Jogja waktu itu. Saat itu saya terima Yesus. Saya lahir baru. Sungguh-sungguh. Lalu Tuhan kerjakan ada perbedaan. Tadinya malas baca Alkitab. Datang ibadah ogah-ogah. Tapi kali itu setelah saya ada gairah. Ada gairah.
Pagi-pagi bangun, pergi ke gereja yang jam 6. Kemudian lanjutkan jam 10 lagi. Wah, rajinnya ya. Baca firman. Ikut pelajaran Alkitab. Bergairah. Hubungan intim dengan Tuhan. Tapi perjalanan waktu. Ya. Ada masalah. Ada kesulitan. Wah, mempengaruhi. Ya. Itu sama mempengaruhi kita, betul gak? Kalau kita tidak fokus sama Tuhan, itu jatuh bangun, bangkit lagi. Saya di Jakarta, menikah dengan istri saya saat ini, punya 2 anak. Waktu menikah bahagia sebetulnya, tapi apa yang terjadi? Anak saya Ruth ini 4 kali masuk rumah sakit dalam 6 tahun. 4 kali. Rumah sakit Jakarta 2 kali. Rumah sakit harapan kita 2 kali. Wah, masalah. Agak sedikit mundur. Wah, gimana ini Tuhan? Ikut Tuhan kok begini? Ada pengaruh. Mundur lagi. Tapi Roh Kudus selalu mengingatkan. Roh Kudus itu penolong. Roh Kudus itu mengingatkan lagi. Menghibur. Akhirnya kembali. Waktu saya di Celuk Indah sekali masuk rumah sakit juga, DBD ya. Yason DBD juga. Wah, masalah. Melihat ini semua juga nggak fokus lagi kepada Tuhan. Masalahnya gimana ini? Tapi ada Tuhan. Ketika kita percaya kepada Kristus, ada Roh Kudus. Roh Kudus menyadarkan kita bahwa ikut Tuhan itu tidak sekedar enak-enak, menderita dengan Dia. Sebenarnya apa maksudnya? Pembentukan karakter kita. Bagaimana hidup kita. Sikap hati kita bagaimana ketika kita menghadapi masalah kehidupan ini. Apakah kita fokus lagi kepada Tuhan? Apakah kita percaya kepada Tuhan? Semua itu adalah pembelajaran sekolah kehidupan. Kita semua sekolah, benar. SD, SMP semua. Kemudian supaya naik tingkat apa? Naik kelas diuji kan? Supaya naik. Masalah ini adalah ujian untuk kita. Bagaimana kita menghadapi ujian ini supaya kita tetap percaya sungguh kepada Tuhan. Tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Alkitab mengatakan, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam pencobaan. Jangan anggap itu satu duka cita. Aduh, dulu saya seperti itu. Aduh Tuhan, seperti itu. Tapi sekarang paradigma saya diubah. Saya berpikir, saya balik Alkitab. Karena Tuhan sahabat ya, mengasihi kita. Tuhan tetap mengasihi kita. Ingin kita kembali kepada jalan Tuhan. Itu yang pertama. Ingatlah. Apa yang saya ingat? Supaya saya tidak jatuh lagi dalam pengorbanan Kristus. Itu saya ingat. Ketika saya mau melakukan, mau mundur ikut Tuhan untuk pelayanan. Ingat pelayan. Pengorbanan Yesus. Bagaimana Yesus dipukul. 39 kali. Berdarah-darah. Ya. Kemudian dia setelah itu dia pikul salibnya. Jatuh. Dia kalah. Sampai kadang-kadang menetes air mata. Aduh, pengorbanan Kristus luar biasa. Itu yang saya ingat. Saya tetap bangkit kembali. Tetap bergairah kembali. Sekalipun problem-problem di sini, aduh banyak banget.
Secara kasat mata nggak mampu. Tapi Roh Kudus penolong mampu kan. Ingat kebaikan Tuhan. Ingat kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Kalau saudara menghadapi kesulitan apapun, pencobaan apapun, masalah apapun, badai apapun, jangan fokus ke arah itu. Amin. Karena Mazmur 34 ayat 20. Banyak kemalangan orang benar, tapi Tuhan melepaskan dari semuanya itu. Artinya orang benar, kemalangan, artinya kesulitan, badai semua. Pasti kita alami. Jangan menghindar, jangan tengking itu. Tuhan baik, sangat baik. Itu sampai sekarang didikan sekolah kehidupan membuat saya kuat hari ini. Bayangin, 40 tahun saya mengenali Kristus, percaya Yesus. Umur 22. Saya lihat pencobaan. Gak habis-habisnya. Saya lihat kenapa itu? Roh Kudus berbicara. Firman berbicara. Roma 12. Bersukacita senantiasa. Bertekunlah dalam doa. Sabarlah dalam kisah. Waduh, kata sabar itu. Langsung saya, aduh Tuhan, saya harus sabar. Kesesakan yang saya alami harus sabar. Berarti sabarlah itu perintah. Harus bersukacita. Bertekun dalam doa. Kadang-kadang saya berdoa main gitar. Ya puji Tuhan ada gitar dari Duren Pila. Gitar ya, pagi-pagi saya sudah, saya sendiri. Rasakan hadirat Tuhan. Enak di sini. Masalah sih banyak. Banyak. Tapi tidak mempengaruhi jiwa saya. Karena roh saya bangun supaya kuat. Dan roh itu menguatkan. Amin. Ingatlah. Saya teringat waktu pacaran dengan istri saya, Mas. Dulu masih belum ada HP yang Android, belum. Surah-surahkan. Sama sekarang enak kalau pacarannya video call langsung kenal wajahnya. Waktu pacaran rasanya lama benar mau ketemu. Ketemu jauh. Saya waktu di kontrak di Kemanggisan, dia di Jelambar, di rumah bapak udahnya. Jadi lama. Padahal galak itu bapak udahnya. Galak. Ada orang kok berani si Utawar itu datang. Karena memang kenapa? Cinta. Aduh, jatuh cinta. Kalau jatuh cinta segera rintangan pun kita mulai apa? Kalau nggak cinta ngapain ya? Lagi ingat dia. Oh, baca tulisannya. Kalau mau ingat kan. Yang di surat, dalam surat baca. Baca lagi. Padahal udah pernah baca ya. Udah pernah baca. Baca lagi. Karena itu. Dia seolah-olah di depan dia. Luar biasa. Jadi itu. Kasih pikiran kita ke Tuhan. Jangan pikirin masalah. Masalah pasti banyak. Gak bakalan selesai. Itu gak bakalan selesai. Malah lebih terburuk. Akhirnya puji Tuhan kami menikah. Yang seperti saya ceritakan tadi. Masalah, kesulitan. Tapi saya alami seperti itu. Saya bersyukur sampai saat ini, detik ini. Terima kasih Tuhan, masalah itu yang izinkan. Saya bisa menjadi alatmu. Saya bisa menghibur orang lain yang kesusahan. Atau saya menguatkan orang yang dalam, karena saya ngalamin. Kalau saya ngalamin ngapain cerita apa? Dongeng. Pengalaman yang saya alami saya bagikan orang lain membuat orang itu kuat. Kenapa yang saya alami? Karena Tuhan bersama saya. Karena itu
kita harus bangkit. Kalau saat ini sudah nggak bergairah lagi. Mungkin ikut kebaktian, tapi ya karena malu nggak ikut kebaktian. Ya. Mari bangun gairah dalam hatimu. Amin ya. Bergairah lagi. Cinta yang mula-mula lagi. Itu yang dialami oleh jemaat Efesus. Apa yang dikatakannya? Supaya apa? Supaya mereka apa? Ingatlah betapa dalam supaya kau bertobat. Supaya apa? Aku datang dikatakan supaya lakukan lagi apa yang semula. Yang mereka lakukan dulu, baik mereka. Hubungan mereka dengan Tuhan. Mereka setia kepada Tuhan. Mereka mengalami Tuhan. Lakukan lagi. Amin ya. Mari kita lakukan. Ya, kalau saat ini sudah rasanya hambar jiwa. Sudah rasanya ini. Bangun lagi. Ya toh? Bangun roh kita. Supaya apa? Apinya kembali nyala. Apinya. Gairah. Apapun masalah kalau ada apinya, sukacita. Ada kekuatan. Oleh karena itu, renungkan. Kita ingat seorang anak bungsu ya. Ketika anak bungsu minta harta kekayaan, dia lari, mempoya-poya. Ya. Setelah poya-poya, jadi miskin. Makan ampas babi nggak bisa. Apa ya? Dia ingat bapaknya. Ini saya menyadarkan dia ingat. Aduh bapak, saya banyak upahan, banyak harta. Dan kembali bapaknya dari jauh. Dia menanti, langsung datang. Padahal si anak bungsu ini, waduh. Mungkin compang capi kotor, bau mungkin ya, maaf ya. Tapi karena dia cintanya sama anak. Dia rangkul, dia peluk. Pesta mereka. Mari kita sadari. Apakah kita sudah begitu tidak bergairah lagi? Mari bergairah. Makanya usia saya 71 sekali sehat. Amin. Ada semangat. Ya. Gak ada sakit penyakit, maaf. Bukan bangga diri, bangga Yesus. Gak ada darah tinggi, gak ada kolesterol. Apalagi sakit ya pernah lah. Ini semua karena kasih karunia, amin. Ini kasih karunia bukan kehebatan utama. Pikiran saya tenang, itu aja. Saya hindari stres. Ini penyakit manusia kan, stres. Ada masalah stres. Yang kedua apa? Bagaimana supaya kita membangun supaya kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Lukas 10 ayat 3842. Ingat di situ Maria dan Marta. Kedua ini menerima Yesus. Ada perbedaan antara Maria. Marta sibuk. Apa kesukaan Yesus? Dia masuk. Tapi Maria. Mari kita buka Lukas 10. Bagaimana Lukas 10 kita buka. Kepentingan dengan Tuhan sangat penting. Dan sangat serius. Lukas pasal 10. Lukas 10. Mari kita baca supaya kita memahami ayat ini. Ayat 38 sampai. Mari kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria yang duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan
berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripada. Ada dua pribadi yang berbeda cara menyambut Yesus. Ya. Maria sibuk mempersiapkan mungkin makanan, ya. Marta, maaf, keseludilah. Marta. Tapi Maria, bagaimana Maria? Dia beri kesempatan yang baik ini. Dia duduk kaki, dia berlutut, dia dengar perkataannya. Ini yang Tuhan mau. Maka dia dikatakan Maria. Dikatakan apa tadi ayat berapa? Telah memilih bagian yang terbaik. Ada baik yang terbaik. Yang tidak diambil. Kalau kita bangun rohani kita. Hubungan kita dengan Tuhan. Kita kuat roh kita. Kuat. Kita dihibur. Karena itu setiap yang melayani. UL yang di sini. Singgar. Pendoa. Apalagi. Sekolah minggu. Bangun. Selalu melayani, bangun. Hubungan kita dengan Tuhan. Relasi kita. Bagaimana supaya kita depan tuntunan Tuhan. Ya, kita memuji Tuhan. Menyembah Tuhan. Menyenangkan Tuhan. Akan bisa menarik banyak jiwa. Kalau Yesus ditinggikan. Akan menarik banyak jiwa. Gereja ini kan disebut apa? Penyembah. Mari kita. Hari Rabu kami ada pujian penyembahannya. Saudara berminat. Saudara sisihkan waktu 2 jam. Mari kita menyembah. Boleh jemaat datang. Ya. 2 jam sebetulnya enggak. Daripada nonton apa. Yang enggak. Mau kita. Ada perbedaan. Kalau kita ada perbedaannya. Beda dengan tidak memuji menyembah. Karena itu mari kita memiliki gaya hidup pujian penyembah. Yesus juga memiliki gaya hidup seperti itu. Pagi-pagi benar apa? Pagi-pagi benar mungkin jam 5 jam. Dia sudah berdoa kepada Tuhan. Kepada Bapanya di surga. Berhubungan intim dengan Bapa. Lukas 6:12 semalam-malam dia berdoa. Sebelum dia memilih muridnya. Dia berdoa dulu kepada Tuhan. Apalagi kita mau rencana 2 kali kalau kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Minta hikmat dari Tuhan. Apakah sudah waktunya kita membuat 2 kali? Kita minta hikmat. Minta petunjuk. Supaya apa? Kita nggak salah pilih. Bukan dari emosi kita. Mau jadi 2 kali. Memang senang deh 2 kali. Siapapun senang. Tapi apakah kehendak Tuhan? Itu kita perlu datang di hadirat Tuhan. Masing-masing jemaat juga berdoa di rumah masing-masing. Bukan hanya pelayan, semua ini anggota tubuh Kristus adalah jemaat. Mari kita berpartisipasi. Amin ya. Senang gak? Mau gak? Mau jemaat ya? Ya. Sisihkan waktu ya sebelum masak. Datang. Kunci Matius namanya. Kalau kamu berdoa kunci kamar, Bapakmu yang surga memperhati. Semua kita, kalau kita memiliki gaya hidup seperti itu, waduh, tempat ini enggak banyak. Tuhan yang menarik jiwa, kita siap melayani. Ini dari ayat ini kita ya, Lukas 10 tadi. Mereka, Maria duduk kaki Yesus. Kalau nggak biasa memang agak sungkan doa. Kalau nggak biasa duduk di kaki Tuhan, menyuci 1 jam 2 jam memang agak berat doa. 5 menit rasanya bosan.
Harus dibiasakan, dilatih. Supaya terbiasa. Pasti ada hadirat Tuhan. Kesembuhan ilahi pasti terjadi. Pak Wijoyo, amin. Pak Ejo pasti sembuh. Amin. Apa yang gak bisa dilakukan Tuhan? Aduh. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Efesus itu. Bagi yang percaya. Bukan Pak Wijoyo. Pak Wijoyo juga orang percaya. Saya ngalamin dulu istri saya ini 2-3 tahun yang lalu. Dia kan diabetes udah lama, tahun 2002 ya. Semua teman-teman yang sebelum udah pada pergi. Ini 2002. Tahu dah apa nanti pergi ya. Dia, ya puji Tuhan itu kasih karunia. Satu ketika saya udah pulang dari gereja. Ya, ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba dia punya kakinya apa? Dingin. Dia bersaksi kalau perlu dia bersaksi. Dingin. Ya. Saya bingung nih. Masih ada napasnya. Nih, berarti jantung tinggal detik-detiknya. Kalau nggak saya ingat firman tuh kan, mungkin bawa dokter, bawa tetangga, ayo kelebot gitu. Setenang aja. Ya maaf, ini udah pernah saya saksikan sebetulnya. Tapi saya ulang lagi ya. Melihat betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Bagi siapapun, asal percaya, kata percaya. Saya berdoa dah. Saya berdoa begitu. Saya berdoa dah. Tangan ini ya. Dalam nama Yesus. Aku perintahkan segala roh maut keluar. Itu kan roh maut tuh. Mau keluar. Darah Yesus mengalir. Darah. Tempo beberapa menit. Ada lagi. Mungkin kalau saya bawa ke dokter, lain ceritanya. Kalau saudara menghadapi seperti itu, tenang aja. Kita disayang Tuhan kok. Ada Roh Kudus dalam hati kita. Ada. Roh Kudus berhikmat. Diberi aku ketenangan. Menghadapi situasi begitu. Oleh karena itu, mari kita. Apapun masalah kita, kecil bagi Tuhan. Kecil. Jangan menyerah. Terus maju. Amin ya? Gitu. Gak ada masalah dalam orang Kristen, pasti ada masalah. Karena Tuhan sudah bilang, banyak kemalangan orang benar. Banyak artinya, gak bisa gitu. Kalau ada masalahmu saat ini belum terselesaikan, jangan berhenti berdoa. Lukas 18 ayat 1 dia, tidak jemu-jemu berdoa. Artinya tidak bosan-bosan, terus berdoa. Sampai jawaban itu dikabulkan. Amin. Tuhan sudah janji Yeremia 33 ayat 3. Berseru kepadaku. Apa dia? Maka aku, itu kata. Menjawab engkau. Memberitahukan hal yang besar yang tidak terbaik. Tuhan itu baik, dia akan kasih jalan. Bukan lagu kita tadi katakan. Tuhan buka jalan. Karena itu bangun terus. Baca Alkitab. Ini Alkitab, ini yang ngomong. Ini renungkan firman ini. Supaya kita kuat. Iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Udah cucu. Nanti udah lewat lagi. Yang ketiga. Kak Jojo. 5 menit lagi. 5 menit lagi ya Pak Edo. Yang ketiga adalah memiliki kasih Kristus. Memiliki kasih Kristus dalam hati. Roma 5 ayat 5, mari kita baca. Ini ya terakhir. Benar-benar terakhir. Roma 5 ayat 5.
Udah, mari kita baca ya. Sama-sama. Oke, ini Pak. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ada kata telah di sana. Jadi sudah ada kasih itu. Kasih itu ada. Jadi apapun dikatakan yang kita alami, tetap kasih karunia membangun hubungan kita dengan Tuhan. Pengharapan kita tidak mengecewakan. Tidak mengecewakan. Bahkan terus kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Maka Tuhan buka jalan seperti nyanyian tadi. Amin ya. Biarlah firman yang sederhana ini. Firman yang singkat ini mengubah paradigma kita. Hati kita puas oleh karena firman. Hati kita bersemangat. Hati kita menyembah. Hati kita tetap setia kepada Tuhan. Hati kita melekat. Sudah Baba, stop. Mari kita bangkit berdiri. Sudah stop katanya. Kita nyanyi. Kita nyanyi, selidikilah. Kita nyanyi. Ada nyanyian sih. Di aku, di hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Engkau melihat hati kami. Apakah kami sudah mengasihi Engkau? Kalau kami belum sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, bangkitkan iman kami. Bangkitkan roh kami untuk bernyala-nyala kembali. Semangat kami untuk mengikut Engkau. Walaupun badai tantangan yang kami ada, karena kami Yesus. Percaya Yesus yang kami sembah adalah Yesus sangat mengasihi kami. Pasti Tuhan memberi penghiburan, memberi kekuatan, memberi pengharapan yang pasti. Terima kasih Bapak. Kau memberkati jemaat-Mu. Apapun masalah yang dihadapi oleh jemaat-Mu, berikan jalan keluar. Kalau mereka mengalami berbagai jalan buntu, berikan mereka jawaban-jawaban. Biarlah mereka semangat, mereka terus aktif, mereka terus bergairah untuk Tuhan. Terima kasih.
Terpujilah Engkau Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami sungguh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Makasih pelayanan Pak Arhum untuk memberkati. Saudaraku, sebelum kita akhiri ibadah kita mau berdoa untuk persembahan. Tolong siapkan persembahan, saya mau doakan untuk persembahan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Dapati aku tetap setia. Saudaraku yang belum dapat amplop sudah dapat semuanya. Oke, kita angkat doa amplop kita. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapa, kami mau mengembalikan persembahan yang kami berikan Tuhan, karena Engkau sudah memberkati kami terlebih dahulu Tuhan Yesus. Biarlah kami memberi dengan penuh sukacita Tuhan Yesus, supaya persembahan ini dapat digunakan sebaik-baiknya untuk pelebaran kerja-Mu di muka bumi ini Tuhan Yesus. Mari Bapa, Kau berkati jemaat-Mu Tuhan yang memberi dengan sukacita Tuhan, baik di onsite maupun di online Tuhan. Kau balas berlipat kali ganda Tuhan. Jauhkan dari segala pundi-pundi yang berlubang Tuhan, segala sakit penyakit, segala belang-belang Tuhan. Tapi Kau memberkati anak-anak-Mu, memberkati kami semua berlimpah-limpah Tuhan. Kami percaya tingkat yang Kau surahkan dibuka, Engkau akan memberikan berkat bagi kami semua Tuhan. Berkat kesehatan, berkat jasmani dan rohani Tuhan. Kami sudah memberikan firman-Mu Bapa. Mari dan kami memberi dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Saudaraku, nanti persembahan bisa dimasukkan di kotak belakangnya. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita. Kita akan kembali dan menerima berkat daripada Tuhan. Sikara bara 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 bara, hoya bara 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 bara. Kiranya damai sejahtera Allah, sukacita yang berlimpah-limpah, kekuatan daripada anaknya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis bersama Roh Kudus terus menyertai kita pada siang hari ini sampai Maranatha. Terus sudah akan kembali 2 kali menyebut kita permai, memerintah bersama dengan Dia untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ku percaya